Ada keanehan yang sedang terjadi di pasar otomotif Cina, sebuah fenomena yang jarang sekali kita temui di industri mobil dunia. Biasanya, mobil bekas akan mengalami penurunan harga begitu keluar dari showroom. Namun, kali ini justru sebaliknya yang terjadi. Harga mobil bekas Xiaomi SU7 justru lebih mahal dari harga barunya di dealer resmi. Bahkan, selisihnya bisa mencapai puluhan ribu yuan, membuat banyak orang terkejut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Fenomena ini terjadi bahkan hanya beberapa hari setelah mobil diterima oleh pemilik pertamanya. Begitu mobil keluar dari showroom, nilainya langsung melonjak di pasar sekunder. Ini membalik logika umum yang selama ini kita kenal. Biasanya, mobil bekas pasti lebih murah dari mobil baru. Tapi di sini, hukum pasar seolah-olah tidak berlaku. Salah satu penyebab utamanya adalah antusiasme luar biasa dari konsumen, ditambah kapasitas produksi Xiaomi yang masih terbatas. Akibatnya, daftar tunggu untuk mendapatkan SU7 bisa sangat panjang, bahkan mencapai berbulan-bulan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para spekulan. Mereka membeli SU7 lebih awal, lalu menjualnya kembali di pasar mobil bekas dengan harga yang jauh lebih tinggi. Praktik ini membuat harga bekas melonjak tak wajar. Akibatnya, konsumen sejati yang benar-benar ingin memiliki mobil ini harus bersaing dengan para investor dadakan yang hanya mengejar keuntungan cepat. Banyak calon pembeli merasa kecewa dan frustasi karena harga yang terus naik. Fenomena ini bukan sekadar soal jual-beli mobil, tapi juga cerminan betapa kuatnya daya tarik merek Xiaomi dan euforia pasar yang sedang melanda Cina. Orang rela antre, bahkan membayar lebih mahal demi bisa segera miliki SU7. Xiaomi, yang selama ini dikenal sebagai raksasa teknologi di dunia ponsel, kini sukses membawa magnet yang sama ke dunia otomotif. Nama besar Xiaomi menjadi jaminan mutu dan inovasi, sehingga permintaan pun melonjak drastis. Harga bekas yang melampaui harga baru menjadi bukti nyata betapa kuatnya daya tarik SU7 di mata konsumen. Ini adalah fenomena langka yang jarang terjadi di industri otomotif. Namun di balik kesuksesan ini, praktik spekulasi yang merajalela justru mengancam terciptanya pasar yang sehat dan adil. Jika dibiarkan, harga bisa semakin tidak terkendali. Fenomena ini menjadi peringatan bagi semua pihak. Euforia dan spekulasi bisa menciptakan distorsi besar di pasar otomotif, dan pada akhirnya, konsumen biasa yang harus menanggung akibatnya. Spekulasi harga bukan hal baru, tapi di kasus Xiaomi SU7, skalanya luar biasa. Spekulan membeli mobil dengan niat murni bisnis, bukan untuk dipakai. Mereka antre sejak awal, lalu menjual SU7 nyaris baru dengan harga jauh di atas harga resmi. Konsumen kaya dan penggemar fanatik jadi target utama. Mereka rela bayar lebih demi menghindari antrean panjang. Para spekulan memanfaatkan celah antara keinginan dan kesabaran konsumen. Akibatnya, stok cepat habis, daftar tunggu makin panjang, dan harga bekas makin tak terkendali. Lingkaran setan pun tercipta, makin banyak orang tergiur jadi spekulan. Konsumen biasa makin sulit mendapatkan mobil dengan harga wajar. Fenomena ini memperparah ketimpangan di pasar mobil listrik Cina. Di balik lonjakan harga mobil listrik Xiaomi SU7, ada dua kelompok utama yang menjadi motor penggerak spekulasi besar-besaran. Yang pertama adalah dealer mobil bekas profesional, yang sudah lama berkecimpung di dunia otomotif dan sangat paham cara membaca peluang pasar. Mereka bukan hanya sekadar menjual mobil, tapi juga memanfaatkan setiap celah untuk meraih keuntungan maksimal dari tren yang sedang naik daun seperti SU7 ini. Kelompok kedua adalah platform jual-beli online, yang kini menjadi arena utama transaksi mobil bekas. Platform-platform ini memudahkan siapa saja untuk ikut terlibat dalam jual-beli, baik itu dealer besar maupun individu biasa, sehingga perputaran mobil di pasar menjadi sangat cepat dan dinamis. Dealer profesional punya modal besar, jaringan luas, dan strategi sistematis. Mereka biasanya memesan mobil dalam jumlah besar, langsung dari pabrikan atau distributor, lalu menahan stok untuk menciptakan kesan kelangkaan. Setelah itu, mereka memasarkan mobil-mobil ini dengan narasi menarik, menargetkan pembeli yang emosional dan takut ketinggalan tren. Keuntungan per unit yang mereka dapatkan bisa sangat besar, terutama untuk varian yang langka atau edisi terbatas. Harga bisa melambung jauh dari harga resmi, dan margin keuntungan dealer pun semakin tebal. Platform seperti Xianyu memfasilitasi spekulasi dengan kemudahan iklan, proses transaksi yang cepat, dan jangkauan yang sangat luas.
Siapapun bisa mengiklankan mobilnya hanya dengan beberapa klik, sehingga pasar menjadi sangat liquid dan kompetitif. Platform-platform ini juga diuntungkan dari tingginya volume transaksi, karena setiap penjualan berarti komisi atau biaya layanan yang masuk ke kantong mereka. Semakin banyak transaksi, semakin besar pula pendapatan mereka. Selain dealer dan platform, ada juga spekulan perorangan yang ikut-ikutan demi cuan cepat. Mereka membeli mobil hanya untuk dijual kembali dalam waktu singkat, berharap mendapat untung dari selisih harga yang terus naik. Jumlah spekulan individu ini sangat banyak, dan kehadiran mereka memperparah kelangkaan unit di pasar. Akibatnya permintaan semakin tinggi, sementara pasokan tetap terbatas. Kombinasi dealer profesional, platform online, dan spekulan individu menciptakan badai sempurna di pasar mobil listrik. Setiap kelompok punya peran masing-masing dalam mendorong harga naik, dan saling memperkuat efek satu sama lain. Tak heran, harga bekas SUV pun melesat jauh di atas harga resmi pabrikan. Banyak pembeli akhirnya harus rela membayar lebih mahal demi mendapatkan unit yang diinginkan. Inilah ekosistem yang mendorong terjadinya anomali harga di pasar mobil listrik Cina, di mana spekulasi, kelangkaan, dan permintaan tinggi saling berpacu menciptakan fenomena luar biasa. Xiaomi SU7 hadir dalam 3 varian yang langsung menarik perhatian pasar otomotif. Dengan harga resmi yang sangat kompetitif, mobil ini bahkan dipasarkan lebih murah dibandingkan Tesla Model 3 di Cina, yang selama ini menjadi tolok ukur mobil listrik di kelasnya. Strategi harga agresif ini membuat banyak konsumen tergoda untuk segera melakukan pemesanan, apalagi dengan fitur-fitur canggih yang ditawarkan di setiap varian SU7. Namun, situasi di pasar bekas justru berbanding terbalik. Harga Xiaomi SU7 bekas bisa melonjak puluhan ribu yuan di atas harga barunya. Banyak pembeli yang rela membayar lebih hanya demi mendapatkan unit lebih cepat, tanpa harus menunggu antrean panjang dari pabrik. Khusus untuk varian Max, lonjakan harga di pasar sekunder bahkan bisa mencapai tambahan hingga 100 ribu yuan. Fenomena ini memperlihatkan betapa tingginya permintaan dan ekspektasi konsumen terhadap model tertinggi SU7. Ledakan harga ini sejalan dengan ledakan pesanan yang luar biasa. Dalam waktu hanya 27 menit setelah peluncuran, Xiaomi menerima 50.000 pesanan, sebuah angka yang sangat fantastis untuk mobil baru. Tak berhenti di situ. Dalam 24 jam, jumlah pesanan hampir menyentuh 89.000 unit. Ini membuktikan antusiasme pasar yang sangat tinggi terhadap SU7. Permintaan yang luar biasa ini jauh melampaui kapasitas produksi awal Xiaomi. Pabrik harus bekerja ekstra keras untuk memenuhi lonjakan permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akibatnya, antrean pengiriman menjadi sangat panjang. Banyak konsumen harus menunggu berbulan-bulan sebelum mobil impian mereka tiba di tangan. Sukses besar ini menjadi studi kasus menarik di dunia otomotif. Strategi produk dan harga Xiaomi terbukti sangat ampuh dalam menciptakan permintaan yang luar biasa tinggi. Namun, ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan membuka peluang besar bagi para spekulan. Banyak pihak memanfaatkan situasi ini untuk meraup keuntungan instan di pasar sekunder. Data harga dan pesanan yang melonjak tajam memperjelas akar masalah. Pasar sekunder menjadi sangat liar dan sulit dikendalikan. Dengan harga yang terus bergerak naik, konsumen kini dihadapkan pada pilihan sulit. Menunggu lama dengan harga resmi, atau membayar lebih mahal di pasar bekas demi mendapatkan mobil lebih cepat. Banyak yang akhirnya memilih membayar lebih di pasar bekas, meski harus merogoh kocek lebih dalam, demi menghindari waktu tunggu yang tidak pasti. Fenomena ini menyoroti tantangan besar di era mobil listrik. Bagaimana produsen, konsumen, dan pasar harus beradaptasi dengan dinamika baru yang serba cepat dan penuh kejutan. Xiaomi bergerak cepat membatasi spekulasi dengan aturan satu identitas, satu mobil. Sistem verifikasi online memastikan pembeli adalah pengguna akhir, bukan spekulan massal. Ada juga deposit non-refundable untuk menyaring pembeli yang tidak serius. Jika lewat batas waktu, uang muka hangus, spekulan jadi berpikir 2 kali. Xiaomi aktif memantau platform jual beli dan mengimbau konsumen membeli lewat jalur resmi. Meski tak bisa menghapus iklan liar, Xiaomi berupaya mengedukasi pasar. Langkah-langkah ini memangkas aksi borong besar-besaran. Namun spekulasi tetap sulit diberantas sepenuhnya. Waktu tunggu jadi alasan utama spekulasi subur.
Untuk varian standar, konsumen harus menunggu 4-5 bulan. Varian Pro, 5-6 bulan. Varian Max, hingga 7-8 bulan. Penantian panjang ini jadi komoditas yang dijual spekulan. Mereka menawarkan jalan pintas bayar lebih, dapat mobil lebih cepat. Konsumen yang tak sabar jadi target empuk. Inilah celah yang terus dimanfaatkan di pasar SU7. Pemerintah Cina mulai turun tangan, khawatir spekulasi merusak pasar otomotif nasional. Salah satu solusi, membatasi transfer kepemilikan mobil baru dalam 6-12 bulan pertama. Aturan ini menekan spekulan, memaksa mereka menahan mobil lebih lama, risiko dan biaya pun naik. Pemerintah juga mendorong platform online untuk memverifikasi penjual dan menekan iklan spekulatif. Gabungan regulasi dan pengawasan diharapkan menormalkan pasar. Upaya ini penting demi menjaga citra industri otomotif Cina. Regulasi ketat jadi kunci melawan spekulasi di era digital. Fenomena SU7 bukan sekadar masalah lokal, ini jadi pelajaran global. Xiaomi, perusahaan teknologi, sukses mengguncang industri otomotif lewat kekuatan merek dan ekosistem digital. Konsumen kini melihat mobil sebagai gadget, bukan sekadar alat transportasi. Integrasi dengan ekosistem Xiaomi jadi nilai jual unik. Kasus ini juga jadi peringatan soal pentingnya manajemen rantai pasok dan kapasitas produksi. Ketidakseimbangan pasokan permintaan membuka pintu spekulasi dan merusak pengalaman pelanggan. Regulator di seluruh dunia harus siap menghadapi tantangan baru di era digital. Apa yang terjadi di Cina bisa terulang di negara lain. Ini alarm bagi industri otomotif global. Demam Xiaomi SU7 adalah kisah kekuatan merek, euforia konsumen, dan sisi gelap pasar bebas. Bagi Xiaomi, ini kemenangan sekaligus tantangan besar. Mereka harus segera atasi masalah produksi dan spekulasi. Cara mereka menavigasi krisis ini akan menentukan reputasi jangka panjang. Bagi konsumen, ini pengingat, harga di pasar spekulatif bukan cerminan nilai sejati, tapi cerminan kelangkaan dan FOMO. Kesabaran dan riset tetap jadi strategi terbaik saat hype melanda. Kisah SU7 akan tercatat sebagai peluncuran paling fenomenal di era mobil listrik. Dunia akan terus mengamati bagaimana Xiaomi dan pasar otomotif Cina beradaptasi demi pertumbuhan yang sehat.